Dan masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Kenapa kita harus Badami? Karena sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita harus menyokong yang namanya nawacita Presiden Jokowi yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran, dan juga cocok dengan visi misi Kabupaten Kuningan, Mam. Iya, yang maju, penunjuk, agamis, desa. berbasis desa. Oke, dan sudah hadir di samping kita yaitu narasumber kita malam hari ini. Untuk yang nanti lihat di channel YouTube, selamat malam. Kita perkenalkan untuk mana yang suara yang di rumah. Selamat malam Pak Komar. Selamat malam Kang Firasat, Teh Irma ya. Imam. Oh iya, Imam. Sorry. Sehat, Alhamdulillah ya, sehat walaupun di situasi Covid tetap semangat. Asik. Berarti dalam hal ini perjalanan desa harus tetap berjalan Kang ya, walaupun Covid ya Kang. Pasti masyarakat desa tetap semangat untuk membangun. Tadi saya membacakan sedikit profil, mungkin ada yang sedikit kurang atau gimana. Pak Komar ini sudah berapa tahun Kang di tenaga ahli pendamping desa ini? Kalau di tenaga ahli dari 2016. Berarti sudah 21 sekarang ya. Iya, 5 tahun 5 berjalan. 5 tahun berjalan. Betul nggak Kang? Ada sekitar 143 pendamping desa ya, tenaga TPP Yang di Kabupaten Kuningan betul. Terdiri ya? dari TA, PD tingkat kecamatan dan pendamping lokal desa. Oke, saya ucapkan selamat malam nih untuk para pendamping desa dari pendamping lokal desa, PDP, PDTI, dan juga TA Kabupaten Kuningan, dan juga pendamping desa yang ada di seluruh Indonesia. Yang lagi simak malam hari ini ada Bu Yuti nih. Selamat malam buat Bu Yuti. Terus juga ada Haris, pendamping desa pemberdayaan di Japara juga, katanya malam hari ini lagi simak. Moga-moga malam hari ini yang mau lain telepon juga boleh ya? Boleh, interaktif bisa, ya, bisa Mam? banget. Di mana aja, Mam, kalau Bisa interaktif? via SMS, WhatsApp, Telegram di nomor 0818 117 898. Ulah cepetin. Oh, kecepetan ya. Kecepetan. Bisa nih via langsung ya. Simpen nomornya ya. Iya. Di 0818 117 898. Oke. Atau yang mau telepon on air, bisa nih langsung aja di nomor 0232 8902 900. Oke. Pak Kabid Paruk juga lagi simak Pak Komar, lagi di mobil nih. Selamat malam. buat Selamat Pak malam Pak Haji Paruk. Pak Komar, kita ke tema malam hari ini. Mungkin banyak sekali di antara perangkat desa, bahkan masyarakat desa, bahkan Mane Mega Suara. Bagaimana sih sejarahnya muncul SDGs atau SDGs itu bahasa desanya apa sih, Kang Komar? Kayak sebelumnya selamat malam ya buat semuanya. Nih banyak juga yang Japri lagi pada monitor dari DPMD, kemudian pemerintahan desa, para perangkat desa, para pegiat desa, sahabat-sahabat pendamping. Selamat malam buat semuanya. Dan terima kasih pada Mega Suara atas kesempatannya. Mudah-mudahan ruang di malam hari ini adalah merupakan sebuah ruang belajar bersama. Dan mohon maaf barangkali saya bukan untuk menggurui semuanya, hanya ingin sharing diskusi saja. Betul. Kaitan dengan implementasi SDGs desa dimulai tahun 2021 ini. Sebelum ke sana barangkali yang perlu ingin saya sampaikan bahwa transformasi desa ini sungguh luar biasa ya, dari zaman kolonial dulu sampai hingga sekarang itu beberapa kali transformasi. Kalau dulu kan desa itu ditempatkan sebagai objek pembangunan. Jadi pemerintah itu betul-betul menyetir apa yang harus dibangun oleh desa. Nah, 2014 ini momentum mengembalikan desa kepada ruhnya dengan lahir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Maka di situ ada kewenangan desa dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Artinya memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat desa untuk bagaimana mengurus rumah tangga desanya sendiri. Ya, ditambah lagi dengan supporting dari pemerintahan kaitan dengan anggaran yang diberikan. Kalau lihat dari APBN itu ada dana desa dimulai tahun 2015, dan ini sebagai pengetahuan umum saja perlu saya sampaikan. Ini cukup signifikan dana desa dari tahun 2015. Saya bicara Kabupaten Kuningan saja ya, tidak nasional. Di 2015 dana desa yang terima di Kabupaten Kuningan 361 desa itu 100 miliar 359 juta 733.000. Kemudian di 2016 ini 225 miliar 175 juta
998.000, 2017 287 miliar 105 juta 211.000, 2018 262 miliar 301 juta 673.000, 2019 298 miliar 926 juta 989.000, 2020 303 miliar 168 juta 88.000, dan tahun ini 2021 walaupun situasi Covid ini masih naik dana desanya dari 303 menjadi 305 miliar 29 juta 334.000. Nah, ini angka yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, artinya kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa ini makin tinggi dalam pengelolaan dana desa. Dan capaian-capaiannya ini cukup luar biasa, dan ini supaya masyarakat tahu ya. Pertama kali diluncurkan dana desa itu 2015. Nah, dalam mengukur tingkat perkembangan desa itu Kementerian Desa sudah mengeluarkan regulasi, yaitu Permen Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Nah, ini aturan ini untuk mengukur status perkembangan desa. Ini saya perlu sampaikan capaian keberhasilan Kabupaten Kuningan ya. Di tahun 2016 dari 361 desa itu desa majunya 48 desa. Kemudian desa berkembangnya ada 217, desa tertinggalnya 92 desa, dan sangat tertinggalnya ada 4. Nah, berjalan waktu tahun 2017 ini cukup signifikan. 2016 tidak ada desa mandiri, 2017 ada 3 desa mandiri. Kemudian berarti ada dampak Pak ya dari sangat pasti itu ada dampak dari adanya dana desa. Kemudian desa majunya dari 48 naik jadi 61 desa. Desa berkembang dari 217 menjadi 255 desa, dan desa tertinggal menurun cukup drastis dari 92 menjadi 42, dan desa sangat tertinggal jadi 0 di tahun 2017. Ini pencapaian yang luar biasa bagi pemerintah desa. Kemudian di tahun 2019 ini naik lagi. Tadi di tahun 2017-2018 desa tertinggalnya itu ada 42. 2019 ini sisa 13 desa. Desa berkembangnya naik jadi 255, desa majunya naik jadi 90, desa mandiri masih tetap 3. Nah, ini yang luar biasa adalah pencapaian di tahun 2020. Walaupun masih ada sisa dari tadi 13 desa tertinggal, sisanya 4 lagi. Insya Allah 2021 saya yakin optimis tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Kuningan, yang 4 ini bisa naik. Amin. Desa berkembangnya dan jadi 220, desa maju 115, dan ini yang luar biasa. Desa mandiri dari 3 menjadi 22. Artinya ada 19 desa yang naik status jadi desa mandiri. Artinya ini angka yang cukup signifikan keberhasilannya bagi pemerintah desa dalam rangka penggunaan dana desa. Itu sekilas ya prolog bagaimana perjalanannya dari desa sebelum membahas ke SDGs desa. Nah, SDGs desa sebetulnya itu kelanjutan dari MDGs, Millennium Development Goals. Itu berakhir tahun 2014. Banyak program-program yang dilahirkan seperti PNPM Mandiri, kemudian PNPM Perkotaan yang sekarang jadi Kotaku, dan produk MDGs yang sampai sekarang itu masih ada, Kotaku, Pamsimas, itu salah satunya. Karena kan yang diangkat adalah isu-isu global, kayak ketersediaan air bersih, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Maka lahirlah program-program tersebut. Nah, karena habis di tahun 2014, 2015 PBB ini konferensi lagi internasional, lahirlah SDGs. Nah, karena Indonesia salah satu peserta, otomatis harus meratifikasinya. Dan dimasukkan di dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017. Itu menjadi kerangka arah pembangunan nasional dalam RPJMN. Dan itu sampai dengan tahun 2030. Nah, lalu kenapa sih SDGs ini dilandingkan ke desa? Nah, ini sebagai pengetahuan umum. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 itu 91% wilayah itu adalah desa. Ya, kemudian 43% jumlah penduduk juga ada di desa. Artinya ketika SDGs ini
pembangunan berkelanjutan ini dilandingkan atau dilaksanakan di desa akan berkontribusi 73% terhadap keberhasilan SDGs nanti di tahun 2020, cukup signifikan. Dan saya ingat Kang Pirasat ini quote-nya Bung Hatta, Apa tuh? pendiri negara kita, bahwa ketika Indonesia ingin terang itu bukan oleh satu obor di Jakarta, tapi karena adanya lilin-lilin kecil yang ada di desa yang dinyalakan. Nah, ini sebuah quote yang sangat dalam banget artinya. Dan ini ada kaitannya dengan SDGs desa. Kekuatan Indonesia berarti malahan justru ada di desa, Kang. Betul. Ya? Karena 90% adalah orang-orang desa. Ya. Atau desa yang Ya, menjadi betul. Mayoritas di Indonesia. Betul. Nah, hubungannya dengan ini, Kang. Apakah ini sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa SDGs ini hanya milik Kemendes atau juga di departemen atau di kementerian lain juga sama atau gimana? Sama karena semua kementerian lembaga itu pasti adalah menjalankan visi misinya Pak Presiden, termasuk di dalam Perpres 59 kaitan dengan SDGs tersebut. Iya. Cuman konteksnya mungkin berbeda. Karena konteks kementerian dengan konteks pembangunan yang ada di desa, itu ranahnya juga, kewenangannya juga berbeda. Tapi ujung akhirnya atau tujuan programnya juga sama sebetulnya, masyarakat yang ada di desa, walaupun dengan sentuhan-sentuhan program yang berbeda gitu, berbeda. Berarti secara latar belakang SDGs ini emang sudah kuat, Kang, ya, udah payung hukumnya jelas. Betul. Dan emang ini wajib dilaksanakan oleh desa. Betul. Oke. Selanjutnya, Kang, kalau ini memang wajib oleh desa, seperti tema kita malam hari ini, sudah siapkah desa menyikapi SDGs desa ini, dan apa-apa aja sih yang harus disiapkan oleh desa, Kang? Oke. Kalau berbicara siap tidak siap, kita harus lihat dari beberapa aspek. Infrastruktur, sumber daya manusia, itu yang paling penunjang utama ya tentunya. Berbicara sumber daya manusia, insya Allah saya yakin dari sisi kualifikasi teknis pemerintah desa yang sekarang diisi oleh perangkat-perangkat desa yang muda-muda, bahkan kualifikasi pendidikannya juga luar biasa. Kabupaten Kuningan rata-rata sudah S1, saya yakin dari sisi SDM mereka sudah sangat siap. Infrastruktur pendukung, kalau berbicara infrastruktur ini juga harus diluruskan ya, tidak berkait dengan jalan jembatan saja. Karena sekarang era digital ya, 4.0, salah satunya aksesibilitas internet. Memang kita akui di beberapa desa Kabupaten Kuningan masih ada yang blank spot. Namun saya yakin itu bukan kendala utama, karena ada beberapa solusi yang bisa dilakukan dalam kerangka menjalankan SDGs desa ini. Paling yang sebetulnya PR terbesar kita adalah edukasi masyarakat. Nah, selama ini masyarakat menilai keberhasilan seorang pemimpin di desa, dalam hal ini kepala desa, adalah ketika yang kasat mata pembangunannya sangat banyak yang dilakukan, bangun jalan, jembatan, gedung dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat, karena forum tertinggi di desa dalam pengambilan keputusan adalah musyawarah desa, di dalamnya adalah masyarakat desa yang menentukan. Nah, ini yang PR terbesar sebetulnya, berbicara kesiapan melandingkan SDGs desa di desa lah, mengimplementasikannya di desa. Gitu kira-kira. Oke, berarti ada beberapa hal yang Mane Megeswara harus ketahui, bahwa ini adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan oleh desa. Siap gak siap, ada dua poin kata Pak Komar, yaitu SDM dan juga infrastruktur. Dalam hal ini infrastrukturnya yaitu lebih ke bagaimana sinyal, bagaimana internet, bukan hanya infrastruktur yang berupa jalan atau segala macam. Nah, ngomong-ngomong tentang SDM nih, Kang, masih banyak juga kan perangkat desa yang ngeharapan laptop panas tiris, Mam. Bener banget, jadi Ya, mungkin belum untuk di paham belahan kan ya? lain lah, di Kuningan mungkin oke, bagus lah, mungkin di Irian Jaya atau di mana, Kang. Ini coba kita berpikir untuk di Kuningan pun mungkin masih ada. Bagaimana solusinya, Kang, untuk menghadapi seperti itu? Kalau hal-hal seperti itu saya rasa persentasenya kecil ya, kecil, sangat kecil. Sangat kecil. Saya lihat kalau monitoring ke desa rata-rata itu sudah familiar ya dengan teknologi digital. Paling ya justru inilah yang merasa cukup bangga juga, kita bagian dari pegiat desa.
selama berjalan Undang-Undang Desa dari 2014, start awalnya memang 2015 ya. Justru disitulah proses transformasi. Cuma memang yang sekarang paling signifikan adalah karena memang yang didorong terus itu adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, memang saat ini yang paling menonjol itu adalah di sisi administrasi desa yang sudah betul-betul dari sisi SDM, karena memang itu yang paling dipus. Tapi memang sebetulnya hal tersebut juga kontraproduktif. Kontraproduktifnya bagaimana waktu perangkat desa dan kepala desa itu banyak tersita dengan penyelesaian kewajiban-kewajiban administrasi, sehingga ruang yang sebetulnya harus disentuh yaitu bagaimana berkreasi, berinovasi untuk tadi memajukan desanya ini tersita. Dengan habisnya waktu rutinitas mengurusi administrasi. Tapi it's okay lah, 5 tahun 2015 sampai 2020 itu transformasinya cukup bagus dan mereka sudah terbiasa. Karena kan dengan undang-undang desa ini kasarnya itu desa ini kan daerah otonom ya. Pemerintahan paling kecil, paling terdekat dengan masyarakat desanya. Tadi kan ada kewenangannya yang sudah diatur. Nah, mudah-mudahan ini start awal 2021, apalagi dengan SDGs desanya ini lambat laun semuanya akan bertransformasi. Karena saya lihat beberapa kepala desa yang visioner. Bahkan mulai tahun kemarin 2020 itu sudah 2019 bahkan sudah lebih bergerak bagaimana mendorong perekonomian yang ada di desa. Jadi tidak termindset lagi dengan pembangunan yang mercusuar gitu ya. Ini beberapa kepala desa banyak yang sudah berhasil dengan potensi sekecil apapun dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desanya, baik itu pariwisatanya, pertaniannya dan segala macam. Nah, ini sebuah prestasi tentunya, walaupun persentasenya masih kecil, tapi saya yakin ke depan ini lambat laun semuanya berubah lah. Oke, Pak Komar ditahan dulu sambil ngopi-ngopi dulu sebelum kita ke jeda komersial, Mam. Kita coba sapa-sapa dulu nih. Ada Empel Ayah Rilo nih yang lagi simak nih malam hari ini. Katanya terinspirasi lagu-lagu atau terinspirasi desa, jadi inget lagu si anak desa Ebit GAD katanya. Wah, tapi kita nggak masuk ya, Mam ya? Nggak bisa ya? Sepertinya coba nanti ini dulu ya. Didiskusikan dulu ya. Diskusikan dulu ya, apakah masuk atau tidak nih. Terus juga ada Kang Denny di Majalengka juga lagi simak Kang Komar nih. Anak-anak Majalengka, teman-teman TPP katanya lagi simak nih Kang. Oke, selamat malam teman-teman TPP Majalengka. Ada terwakili oleh Kang Denny. Oke. Terus juga masih ini juga ada Pak Andi di Ciganda Mekar juga simak. Terus juga Bu Rita juga pendamping desa pemberdayaan di Luragung juga lagi simak. Ini banyak ternyata ya. Banyak, ini juga ada yang masuk nih. Orang-orang yang peduli desa. Ada juga ini dari Siapa tuh? pendamping desa teknik Kecamatan Lebakwangi, siap nyimak katanya. Siapa ya namanya? Nggak dikasih nama. Pak Nurwanda. Pak Nurwanda, selamat malam. Pak Komar udah tahu namanya nih. Pak Komar, nanti saya akan nanyain tentang apa sih yang terjadi di desa saat ini gitu lah. Dan bagaimana implementasinya bisa terjawab oleh SDGs tahun ini tuh apa aja. Jadi antara masalah dengan solusi bahwa SDGs desa itu merupakan arah kebijakan pembangunan desa ya. Dan pemberdayaan, tidak hanya pembangunan gitu ya. Jadi selama ini bukan tidak terarah, tapi tidak mengerucut. Ya, karena kan kalau di blueprintnya di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu perencanaan ada di pusat ada RPJMN, kemudian di provinsi kabupaten ada RPJMD, nah di desa ini ada RPJMD untuk selama 6 tahun. Memang basis penyusunan RPJMD itu melalui pola partisipasi masyarakat juga karena ada pengkajian keadaan desa di sana ditambah dengan visi misi kepala desanya. Nah, kalau berbicara SDGs sebetulnya dari sisi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh desa ini sudah banyak yang nyambung. Dan ini perlu saya sampaikan ada 18 SDGs ya.
SDGs desa. Yang pertama desa tanpa kemiskinan, kemudian desa tanpa kelaparan, yang ketiga desa sehat dan sejahtera, yang keempat pendidikan desa berkualitas, yang kelima keterlibatan perempuan desa, ini gender ya, kemudian desa layak air bersih dan sanitasi, kemudian desa berenergi bersih dan terbarukan, kemudian pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman di desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Yang ke-13 desa tanggap perubahan iklim. Yang ke-14 Kuningan ini nggak ada ya, tapi ini sudah saya sampaikan, desa peduli lingkungan laut. Yang ada di 15 desa peduli lingkungan darat. Yang ke-16 adalah desa damai berkeadilan. Dan yang ke-17 kemitraan untuk pembangunan desa. Dan yang terakhir adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif. Jadi kalau kata Kang Wirasa tadi memang motonya SDGs ini kan no one left behind. Jadi artinya tidak ada yang tertinggal. Artinya dalam landingan SDGs desa ini semua komponen masyarakat ini bisa merasakan hasilnya. Karena di infrastruktur, pembangunan infrastruktur belum tentu semua masyarakat mendapatkan efeknya. Kalau menikmati mungkin ya seperti jalan semuanya menikmati. Tapi efeknya dari itu terhadap peningkatan perekonomian kan tidak semua. Nah ini dengan adanya SDGs desa ini harapannya bahwa pembangunan ini secara komprehensif menyeluruh, menyentuh semua lapisan dan kebutuhan masyarakat. Nah dari 18 pilihan ini, nah ini desa sesuai dengan permasalahan tadi kalau kata Kang Wirasa ini permasalahannya apa, potensinya apa, maka pilihlah dari 18 SDGs ini. Mau konsen di mana? Nah, sehingga ketika konsen dalam pembangunan desanya, karena kan ini nanti jadi jadi roadmap, peta jalan pembangunan desa ke depan sampai 2030 gitu ya. Walaupun ganti kepala desa memang roadmapnya masih ini karena RPJMN-nya dalam kerangka SDGs desa ini sampai dengan 2030. Contoh misalnya dia potensinya adalah masalah pertanian. Ya, berarti dia konsen di sana. Dan seterusnya dan seterusnya. Seperti tadi persoalannya sudah sulit sekali anak-anak muda sekarang yang terjun di bidang pertanian. Salah satunya kenapa? Arus urbanisasi itu kan persoalannya. Karena ketersediaan lapangan kerja di desa bukan sedikit, malah tidak ada. Rendah ya. Harapannya di sini visi-visinya pemimpin di desa dalam hal ini kepala desa mampu membuka lapangan kerja di desa dengan potensi yang ada. Karena jangan dikonotasikan membuka lapangan kerja di desa itu membuka pabrik, tidak demikian. Di desa itu ada namanya badan usaha milik desa. Nah ini perlu saya sampaikan juga sebagai informasi, capaian penggunaan dana desa dalam penyertaan modal BUMDes nih dari tahun 2015 Kang Pirasat, sebagai pengetahuan ya. Ini angkanya signifikan naiknya. 2015 di angka 489.105.466 rupiah. 2016-nya naik jadi 1 miliar, luar biasa kan? 1,928 miliar lebih. 2017 luar biasa lagi, 4,3 miliar. Ini penyertaan modal BUMDes. Tahun 2018-nya naik lagi jadi 6,1 miliar dalam satu kabupaten. Kemudian tahun 2019-nya naik lagi jadi 8,3 miliar. Cuma tahun 2020 aja karena situasi pandemi. Ya, dia terjun bebas nih penyertaan modal BUMDes di angka 3,7 miliar. Nah, artinya walaupun memang baru di beberapa BUMDes saja yang signifikan, artinya memberikan efek kepada peningkatan perekonomian masyarakat, terutama yang punya potensi wisata lah. Dengan dikelolanya oleh BUMDes ini kan pemuda-pemuda di sana ada yang jadi guide segala macam, jadi petugas di situ kan, itu mengurangi pengangguran di desa kan harapannya. Dan yang perlu dicatat bahwa tadi saya menyampaikan jumlah dana desa yang diterima oleh desa sampai dengan tahun 2020. Yang terakhir aja tahun berapa tadi? Yang tahun 2020 di angka 303 miliar 168 juta lebih. Artinya angka segitu itu uang muter di desa. Ya. Terbayang kalau itu dimanfaatkan untuk mendongkrak potensi ekonomi. Benar banget. Ya.
303 miliar ini uang muter di desa terus gitu ya. Apalagi saya sih sedikit khawatir juga dengan era digitalisasi sekarang, perputaran uang cash ini sudah dikhawatirkan kalau menurut saya, karena sekarang sudah transaksinya banyak elektronik ya. Ketika transaksi elektronik, kumaha nasibna warung-warung nu di lembur. Karena ketika uang yang beredar di desa sedikit, ya otomatis nanti ekonomi masyarakat juga tersendat. Sok ayeuna anu biasa buburuh macul gitu nya, buburuhnya angan kebon. Karena perputaran uangnya di desanya kurang. Akan bagaimana nasibnya ke depan. Nah ini mudah-mudahan jadi perhatian kita bersama. Nah SDGs desa ini mudah-mudahan jadi solusi bersama dalam kerangka pembangunan di desa secara menyeluruh, komprehensif, menyentuh semua lapisan masyarakat. Tidak lagi ada lagi masyarakat kita yang tertinggal dalam konteks pembangunan, karena sekali lagi yang harus diluruskan, konteks membangun ini konotasinya jangan ke infrastruktur. Jangan lupa yang harus dibangun itu adalah sumber daya manusia. Bagaimana kita mencetak SDM unggul di desa untuk beberapa tahun ke depan dalam mengelola sumber daya yang ada di desa. Karena sesungguhnya luar biasa potensi ekonomi desa. Yang kasat mata aja saya lihat, Kang Firasat. Layanan ekonomi perbankan itu sudah menjamur di desa. Ya. Baik bayar listrik, ya pokoknya termasuk agen-agen bank swasta itu sudah ada. Kasat mata ketika agen bank sudah masuk ke desa, artinya potensi ekonomi desa ini luar biasa. Ya, potensi pertaniannya segala macamnya tidak mungkin bank swasta tidak memiliki analisa sampai ke sana ketika membuka agen-agen yang ada di desa, karena tentu mereka punya target kan. Nah ini harus peka sebetulnya masyarakat yang ada di desa. Mari sama-sama kita bertransformasi ke arah yang lebih baik. Jadi ketika berbicara membangun, konteks membangun ini pikirannya itu jangan ke hal-hal yang mercusuar gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita harus menyiapkan SDM kita. Bagaimana tadi persoalannya, kenapa sih nggak ada yang mau bertani, seolah-olah pertanian ini nggak menjanjikan gitu ya. Karena memang banyak faktor gitu ya. Ada akses distribusi logistik, termasuk akses pasar. Nah harapannya BUMDes yang terbentuk itu bisa menjadi solusi. Bagaimana ekonomi kreatif di desa itu bisa bermitra dengan BUMDes bisa menjadi solusi kesulitan-kesulitan baik dari akses teknologinya, kemudian akses distribusinya, sehingga ketika itu bisa teratasi, saya yakin tidak lagi ada arus urbanisasi. Oke, ini ada juga tanggapan nih Kang dari Kang Didi ini, ya Sirung Waluh ya, bahwa bagaimana BUMDes bisa menyelesaikan masalah-masalah di desa, terutama yang rentenir yang masuk desa, Kang, katanya. Bisa nggak nih BUMDes menyelesaikan masalah itu, katanya Kang? Bisa saja, bisa karena BUMDes ini kan sebuah badan usaha ya, yang bisa memiliki berbagai unit usaha. Oh bisa ya? Bisa ya, karena kan nanti ada unit usahanya mungkin yang sekarang yang sudah jalan seperti pengelolaan wisata, ada air bersih. Nanti kalau memungkinkan secara hitungan teknis ya, artinya tidak menjadi masalah ke depan, kan bisa aja membuat unit simpan pinjam, artinya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat mengakses kredit ya, tidak harus ke bank swasta, di desa juga ada. Tapi ya ini yang harus jadi catatan, karena banyak juga sih persoalan-persoalan ketika BUMDes bergerak di situ, banyak juga yang rentan juga gitu. Nah ini juga persoalannya kan persoalan namanya karakter masyarakat juga memang harus mau berubah gitulah, jangan berhubungan dengan komitmen, semuanya komitmen gitu. Ulah asa dibere. Karena sesungguhnya itu menjerat gitu ya. Sesungguhnya itu menjerat. Bisa saja, bahkan kan di beberapa desa yang sudah bagus BUMDes bergerak di simpan pinjam banyak juga, ada juga. Dan apa Kang yang perlu dipersiapkan oleh BUMDes agar jangan sampai unit usaha atau hal-hal yang mau dijalankan jadi mandek di tengah jalan, bangkrut atau tukcing, Kang? Bagaimana SDGs bisa nyampe ke sana nggak, menyiapkan supaya BUMDes kuat dan punya unit usaha yang maju?
Ya pasti, karena kan di sini di SDGs desa ini ada salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi desa merata. Ya artinya kan ketika di situ potensinya desanya sudah bisa digali oleh pemerintah desa, apakah dia di pertanian, peternakan atau perkebunan, otomatis kan ada hasil. Iya. Nah selama ini juga yang sulit diputus mata rantainya ini adalah masalah tengkulak. Ya, tengkulak ini salah satu problematika juga di masyarakat. Karena kan biasanya harganya kan sangat mudah dimainkan kan gitu ya. Iya. Kalau BUMDesnya bisa berperan, sesungguhnya ini akan lebih bisa menjamin kepastian kepada masyarakat. Jadi artinya bisa nilai ekonominya bisa lebih menguntungkan masyarakat ketika BUMDesnya mau bergerak di sana. Nah ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa dalam pengambilan kebijakan ini kan harus berbasis data. Iya. Karena data adalah salah satu sumber utama dalam pengambilan kebijakan. Tidak ada data maka tidak ada kebijakan. Datanya jelek maka kebijakan yang diambil akan jelek. Nah di sini tahun 2021 ini dalam rangka menjalankan SDGs desa, ini ada kegiatan pendataan SDGs desa. Nah ini arahan dari Permen Desa 21 tentang perencanaan desa, kemudian diatur juga di Permendes 13. Harapannya database ini, bukan harapannya karena nanti output dari pendataan ini akan masuk di SIPD. SIPD-nya Kementerian Dalam Negeri, yang otomatis itu harus dilaksanakan di tahun 2022 oleh pemerintah desa. Karena pendataan ini sangat rinci sekali. Kalau tadi untuk mengukur tingkat perkembangan desa ada indeks desa membangun ya di Permendes nomor 2 tahun 2016. Maka dalam rangka konteks melandingkan SDGs desa, sekali lagi ini kan butuh data yang akurat. Basis data yang akurat. Nah, data yang akurat. Nah, untuk bisa ke sana maka tahun ini dimulai pendataan dan di tahun-tahun berikutnya akan dimutakhirkan, diupdate lagi. Jadi nanti berarti harus ada tim yang khusus mendata nih kan? Betul. Ini kan tadi saya berbicara bahwa pembangunan yang sekarang bukan tidak mengarah, tapi kurang mengerucut. Iya. Kurang mengerucut menuju satu titik gitu kan ya. Dasarnya tadi adalah potensi dan permasalahan yang ada di desa. Ketika mengerucut ini, permasalahan yang ada di desa semuanya selesai, baik itu pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kemudian di potensi juga akhirnya bisa dikelola dengan baik. Dan feedbacknya nanti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini perekonomian masyarakat. Nah ini saya ke teman-teman pendamping khususnya ini, mohon dikawal betul ini dalam rangka pendataan SDGs desa. Karena ini akan sangat berdampak terhadap arah pembangunan desa ke depan. Oke. Jadi ketika desa mau ngambil kebijakan bergerak di agrowisata atau agrobisnis, berarti harus ada data dulu berapa lahan yang bisa dijadikan itu. Betul. Atau bergerak di peternakan kambing, yang mana resep ngurus Ternak beda apa enggak gitu ya. Jangan sampai data seperti ini, data A ternyata yang dikeluncurkan program Z seperti jauh kan ya kan. Betul. Berarti emang berbasis data ya mulai ke depan. Salah satunya kenapa masyarakat desa ini ketika musyawarah di desa selalu mengutarakan keinginan bukan kebutuhan. Karena dia tidak tahu data desa sendiri. Ih, ari desa urang teh boga naon sih anu bisa dikembangkan, masalah di desa urang teh naon sih. Nah, ke depan harapannya database ini pada saat musyawarah ini dibuka. Yang sebetulnya di Indeks Desa Mamangun juga sudah ada. Di Indeks Desa Mamangun juga sudah ada rekomendasi-rekomendasinya. Jadi saya harapannya, saya juga tidak henti-hentinya mengadvokasi ini, mensosialisikan ini bahwa dalam kerangka perencanaan di desa selalu gunakan data. Karena data itu kalau kata Pak Jokowi mah lebih berharga daripada minyak. Karena salah data salah kebijakan kan? Buktinya kemarin persoalan bantuan sosial dalam rangka terdampak COVID. Itu kan luar biasa. Itu kan persoalannya kenapa? Karena
datanya yang kurang akurat. Iya, benar banget. Nah, harapannya dengan pendataan ini desa memiliki data yang betul-betul real, betul-betul akurat. Karena yang mendatanya juga timnya banyak di situ, ada keterlibatan RT RW, ada dari unsur masyarakat dan seterusnya. Itu kira-kira. Berarti ke depan mah harta, tahta dan data. Ya, benar banget. Biar sinkron ya. Tidak ada miss Kekayaan lagi. intelektual yang baru nih, data nih. Oke, kita ke komentar dulu nih, ada dari Kang Uday nih. Prioritas DD tahun 2021 itu diarahkan untuk kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa. Melalui salah satunya yaitu untuk AKB, adaptasi kebiasaan baru, diantaranya untuk mewujudkan desa sehat sejahtera melalui desa aman COVID. Nah Kang, untuk menghadapi masalah COVID ini, SDGs juga gimana perannya Kang, dan implementasinya seperti apa nih? Mungkin ada beberapa perangkat desa, sekdes yang sekarang lagi bingung dengan membuat APBDes. Sedikit pencerahan gimana Kang antara COVID dengan SDGs? Ini sebetulnya sangat nyambung sekali ya. Dalam kerangka AKB ini ada di SDGs yang ketiga, desa sehat dan sejahtera, kemudian desa yang keenam juga desa layak air bersih dan sanitasi. Ini artinya sudah sejalan dengan SDGs desa. Dan kemarin karena angka COVID-nya naik terus, kita diinstruksikan di semua desa melakukan PPKM ya, pembatasan kegiatan mikro, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Walaupun DD-nya belum cair, tapi mereka alhamdulillah luar biasa aktif lagi, posko-poskonya, kegiatan-kegiatannya jalan lagi. Ini perlu diapresiasi oleh kita. Nah, ini kegiatan-kegiatannya banyak sebetulnya dalam rangka AKB. Bisa dalam bentuk sosialisasi, kemudian di dalam penanganannya bisa memanfaatkan bangunan pemerintah desa yang ada untuk menjadi ruang isolasi bagi yang positif, bisa dilengkapi dengan alatnya, APD-nya gitu ya. Kemudian makanannya, vitaminnya bisa dijamin oleh DD desa. Ya, bisa. Kalau memang ada yang yang harus isolasi yang harus isolasi. Tapi persoalannya biasanya adalah psikologis. Yang ketika ada yang positif biasanya nggak mau diisolasi di ruangan khusus, dia pengennya di rumah kan. Iya, gitu. benar banget. Itu kan kondisinya persoalannya psikologis ya. Iya. Betul. Saya malu katanya dan seterusnya. Artinya berarti dana desa sangat leluasa sekali untuk penanganan COVID ini Kang ya? Ya, bahkan ini pertama di surat edaran Menteri Keuangan nomor 2 tahun 2021 dan dipertegas lagi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021. Bahkan di situ minimal 8% dana desa tahun 2021 untuk penanganan COVID. Ini luar biasa. Dari dana desa total Kang ya? Betul, itu minimal, artinya pemerintah desa boleh menganggarkan lebih ketika memang kebutuhannya lebih besar gitu. Jadi kalau dana desa 800 juta, berarti kalau 10%-nya aja udah berapa tuh, 80 juta Kang ya? Ya, kalau 10%, kalau 8% yang kalikan aja 64 jutaan. Ya. Wow, cukup. Lumayan juga ya, besar juga. Bisa beli masker berapa berapa juta? Mam, kamu mau punya pertanyaan apa Mam? Enggak, kalau Imam ini ada yang nanya nih. Oh, siapa, Mam? Ada yang nanya, cuma nggak disebutin namanya. Oke. Tapi fotonya ibu-ibu. Gimana Mam? Katanya permasalahan tiap desa tuh sama. BUMDesnya itu cuma obor baralak aja katanya ya. Solusinya gimana tuh? Dan banyak banget sarjana yang kurang minat di BUMDes. Kenapa ya padahal? Ya. Ini kembali ke persoalan mental. Ya. Yang namanya merintis usaha itu tidak hanya di BUMDes, usaha secara mandiri juga itu kan nungarana lelengkah halu itu kan harus mau puasa dulu. Jadi Betul harus tidak? dari bawah dulu gitu. Betul ya, itu butuh proses dong. Ketika BUMDes dia bergerak misalnya di pertanian, di peternakan, dalam 1 tahun mau ujuk-ujuk untung besar. Jadi ini persoalan klasik di desa. SDM itu tidak kekurangan. Yang kekurangan ini orang jujur dan ikhlas. Bener banget. Ikhlas mengabdi dulu. Padahal mah nanti ketika pendapatan BUMDesnya sudah besar, dah akan berdampak kepada si pengurus tersebut. Karena di aturan sudah jelas berapa persen untuk gaji dan seterusnya padahal. Nah, ini persoalannya di awal dia mau nggak puasa dulu.
ngabdi dulu, Ngerintis dulu lah. ngerintis dulu. Nah itu persoalannya nyari oleh orang seperti itu emang sangat sulit. Can ge acan geus nanyakeun gaji sabaraha. Ya memang manusiawi, Ya. manusiawi betul manusiawi. Tapi alangkah baiknya ketika memang mau berproses dari awal gitu. Oke. Semoga puas ya Bu. Siapa Ih, tuh? ternyata laki-laki. Oh, laki-laki ya. Sugiantara katanya nih yang nanya. Oke. Sementara ini Kang untuk ke depan nih, katanya dari Permendagri 73 untuk BUMDes sendiri tidak hanya sekedar RAB tapi harus melampirkan atau menyertakan bisnis plan katanya Kang ya, itu supaya menguatkan BUMDes, betul? Ya, salah satunya tadi nyambung ke pertanyaan tadi obor baralakeun. Karena di samping persoalan klasik yang tadi, ini perencanaannya yang tidak matang. Kalau dulu-dulu memang wajar lah yang namanya juga masih tadi transformasi ya, 5 tahun wajar transformasi. Jadi pada saat tadi yang saya sampaikan angka sekian miliar naik itu memang jarang sekali yang membuat bisnis plan. Jadi sehingga ibaratnya Kang Firasat ini udah nih saya punya uang 100 juta dikasih ke saya, yuk kelola. Tapi sayanya tuh nggak buat rencana usaha mau apa gitu. Tapi Kang Firasat sudah ngasih saya duit 100 juta. Akhirnya saya bingung kan. Ini duit Iya. mau digolangin buat apa gitu. Iya, kan. jadi ada kebingungan. Ada gitu ya. kebingungan di sana. Makanya memang salah satu syarat nanti untuk penyertaan modal BUMDes itu memang harus membuat bisnis plan. Karena di bisnis plan itu kan akan muncul break even point di tahun berapa, ketika mengelola ini nanti punya laba berapa dan seterusnya gitu. Jadi akhirnya rencana kerjanya jelas. Benar. Si pengurus. Ari rencana kerja tidak buat, bisnis plan tidak buat, ya mau ngapain atuh? Gitu kan bingung sendiri Iya, akhirnya. benar. Gitu. Ya itu persoalan-persoalan. Oke, sekarang sudah masuk di pukul 8 lebih 20 nih. Sebelum kita ke ngobrol-ngobrol lebih jauh dan juga menerima interaktif dari Mania Mega Suara semua, kita sapa-sapa lagi nih. Ada Kang Adi Al-Muhasbi lagi bergabung, selamat malam, nyimak bos katanya. Terus juga ada dari Patra Nudud apa nih? Juga Kang Jun 12512 juga terima kasih, selamat malam. Oke, dan juga untuk yang di sana. Ini siapa ada lagi? juga dari Forum Sekdes Kabupaten Kuningan, nyimak katanya Oke. nih. Oke, selamat malam nih Forum Sekdes. Dan juga ada dari Ade Sekdes Margasari Luragung. Oke. Selamat malam. Nanti Kang Komar kita akan nanya proses di desa sekarang kalau nggak salah lagi dalam tahap perencanaan nih Kang ya. Ya. Bagaimana SDGs bisa masuk di perencanaan desa dan akhirnya menjadi APBDes di tahun 2021. Ini mungkin perangkat desa atau sekdes-sekdes lagi menyimak nih. Apa aja sih yang harus dimasukkan ke APBDes 2021 biar seiring dengan SDGs gitu Kang ya. Ya. Jadi perlu saya sampaikan juga, SDGs ini kan barang baru. Yang namanya barang baru ini rata-rata masih meraba-raba. Iya. Karena situasi begini memang kegiatan sosialisasi juga terbatas. Kalau via daring itu saya rasa memang Tidak optimal. nilai efisiensinya hanya berapa persen lah ketika melalui via Zoom meeting. Jadi wajar memang ketika pemerintah desa ini masih kebingungan karena memang minimnya sosialisasi, ini barang baru sementara situasi lagi begini tidak boleh kumpul-kumpul. Saya juga bingung juga ini bagaimana strateginya karena ya akhirnya kita keliling-keliling juga kan itu memakan waktu yang cukup lama. 361 desa mal kaputaran setahun. Mal kaputaran setahun gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak mengecilkan proses perjalanan melandingan SDGs. Karena tadi saya sampaikan sejatinya kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan di desa itu sudah nyambung dengan SDGs. Contoh di kesehatan ya, kegiatan posyandu itu kan dalam rangka SDGs desa yang ketiga. Desa siaga kesehatan dan kesejahteraan kan gitu ya. Kemudian ada pembangunan irigasi, ada pembangunan JUT. Nah, itu nyambung dengan SDGs yang kedua, desa tanpa kelaparan. Karena desa tanpa kelaparan ini kan adanya kaitan dengan ketahanan pangan. Artinya Kang, berarti apa aja nih rambu-rambunya biar tidak menyalahi SDGs nih? Para perangkat desa mungkin menunggu nih informasi ini. Apa yang tidak boleh apa nih Kang?
Kalau yang tidak boleh sudah jelas di tahun 2021 ini sesuai Permendes 13 itu adalah dari dana desa ya, sarana ibadah dan kantor desa. Oke, Itu yang satu sudah itu ya. yang sudah jelas dilarang. Tapi yang jelas jadi prioritas itu adalah pemulihan ekonomi nasional, gitu ya, penanganan COVID, itu ya, itu salah satu prioritas penggunaan dana desa yang harus dilaksanakan oleh desa. Kalau secara secara khusus melandingkan di tahun ini memang sulit ya, sulit karena memang satu ini meluncurnya di akhir tahun 2020, situasinya juga masih COVID tinggi dan segala macam, dan ditambah lagi kan sekarang masih situasi COVID, akhirnya tadi ada kewajiban untuk penanganan COVID sampai 8%, belum BLTDD, artinya porsi dana desa yang digunakan dalam kerangka melandingkan SDGs desa ini banyak tersita untuk kegiatan itu. Terus pendataan SDG sendiri sebagai database-nya, sebagai tadi data untuk jadi dasar acuan perencanaannya ini kan baru dilakukan tahun ini. Harapannya sebetulnya harapan pendataan itu tahun kemarin. Tahun kemarin cuma situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, mudah-mudahan yang lebih fix lamun cek bahasa Sunda nama ngaguluyur, lebih ngaguluyur itu memang tahun depan. Menyangkut tahapan pendataan SDGs katanya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, yang kedua, berapa lama proses pendataan SDGs? Dan yang ketiga, apakah pendataan SDGs hanya sekali saja atau tiap tahun? Itu Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ini tahapannya sudah barang tentu adalah pembentukan tim relawan Pokja pendata ya. Yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, unsur perangkat desa, kemudian RT RW, Karang Taruna, PKK dan unsur masyarakat lainnya ya sebagai tim pendata yang ada di desa. Dan itu harus di SK-kan Kang ya? Harus di SK-kan dan nanti NIK dan nomor HP yang ada di SK tersebut akan diregistrasi oleh Pusdatin Kementerian Desa. Nanti untuk masuk di akun aplikasi pendataan SDGs karena nanti hasil pendataan tersebut di-input di aplikasi pendataan SDGs terdapat di Play Store. Silakan sahabat-sahabat desa termasuk teman-teman pendamping desa itu mendownload aplikasinya karena nanti semuanya di-input di sana. Dan ini banyak pertanyaan juga bagi daerah yang blank spot. Pada saat nginput ini bisa offline ya. Jadi ketika tidak ada sinyal masih bisa nginput. Nah, untuk di-upload ke servernya tinggal lari ke yang ada sinyal. Jadi nanti otomatis terkoneksi. Cuma dalam rangka antisipasi hard copy kuesioner tetap harus disiapkan. Karena mengantisipasi sistem error segala macam kita sudah punya data hard copy. Betul. Jadi bisa di-input ulang nanti ketika terjadi kendala. Lalu jangka waktu ya. Jangka waktunya 3 bulan. Ini dari mulai Maret sampai dengan Mei. Per 31 Mei harus sudah selesai pendataan. Dan ini pendataan ini dilakukan setiap tahun. Artinya rutin, jadi rutinitas karena nanti dimutakhirkan seperti pemutakhiran IDM. Karena ini kan ada 3 tingkatan kuesioner, ada tingkat desa, tingkat RT RW, kemudian ada KK dan individu. Nah, kalau yang kuesioner tingkat desa dan RT RW sesungguhnya 1 hari bisa selesai karena datanya itu ada di pemerintah desa data-datanya. Nah, ini yang memakan waktu lama adalah pendataan tingkat KK dan individu karena harus door to door ya dengan data yang akurat. Dan ini saya harap dikawal betul-betul oleh rekan-rekan pendamping desa termasuk pemerintah desa. Jangan sampai datanya tidak akurat sehingga merugikan pemerintah desa sendiri. Ya, seperti kasus yang kemarin ya, mohon maaf Kabupaten Kuningan dicap sebagai ranking kedua termiskin Jawa Barat. Salah satunya adalah persoalan data penerima bantuan yang memang tidak akurat itu. Nah, ini hal-hal tersebut bisa jadi pelajaran bagi kita bersama dalam rangka pendataan SDGs desa ini lebih hati-hati karena nanti ini data ini betul-betul harta bagi pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan pemerintah desa ke depan gitu. Oke, berarti buat Teh Depi ini sudah terjawab nih ya 3 pertanyaan tadi. Jadi 3 bulan dari sekarang sudah mulai langsung gerak.
Berikutnya nih, Kang Komar, kalau arah kebijakan kepala desa tidak sesuai hasil pendataan SDGs gimana? Karena sudah terlanjur punya rencana yang akan direalisasikan. Oh, gimana Kang? Kalau ada yang melenceng tidak sesuai dengan SDGs? Nah, ini perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil pendataan SDGs desa ini akan muncul di SIPD tahun 2022. Artinya mau tidak mau itu harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Makanya kenapa ini penting, karena nanti masuk di SIPD 2022. Nah, itu jadi mau tidak mau harus dilaksanakan tahun depan hasil pendataan ini. Kalau sampai sudah di sedikit lagi mau ketok palu atau bahkan sudah ketok palu APBDes pun ketika tidak mengakomodir SDGs harus dibongkar lagi Kang ya? Ya, karena pasti dievaluasi. Wah, ini berarti di tahapan verifikasi harus betul-betul matang Pak. Ya, betul. Oke, Mam, dari itu Mam. Ada lagi Siapa? beberapa nih, Siap. banyak. Silakan, Mam. Nih ada, bolehkah pengurus BUMDes dari perangkat desa dikarenakan beberapa kali membuka lowongan tidak ada yang daftar? Atau salah satunya deh jadi pengurus dari perangkat desa. Jadi pengurus BUMDesnya boleh nggak dari perangkat desa katanya nih? Sebetulnya kalau menurut aturan tidak boleh. Oh, menurut aturan tidak boleh. Boleh. Tapi kalau kepepet, Ya, paling tidak kan gini, ketika memang sudah dibuka berkali-kali sulit, daripada tidak jalan, sambil nunggu ada yang siap, ya silahkan saja, gitu ya, dengan catatan konteks dalam regulasi yang sudah diatur gitu. Oke. Apa emang posisi BUMDes kurang seksi ya di desa, akhirnya tidak ada yang minat? Mungkin kurang. Karena semutnya belum kelihatan. Karena ini ada satu fakta ya. Saya nggak mau nyebutin daerahnya. Pada saat BUMDes itu belum punya usaha yang jalan, pada nggak mau. Tapi ketika sudah mengelola wisata, penghasilannya sudah 25 juta per minggu, itu berebut sampai mau ribut jadi pengurus BUMDes. Nah itu persoalannya kan, kembali ke mental kan. Kalau udah ada gula baru udah ratang. Sebutnya gitu ya. Nih Pak Komar, kalau di Badami kan jelas-jelas ini media untuk corong desa, jembatan atau penyambung lidah masyarakat desa, dan juga corong dari pemerintah kalau ada hal-hal yang emang harus disampaikan ke desa. Terkait masalah tersebut, bagaimana nih Kang nih, dari tanggapan tenaga ahli kabupaten yang punya organ di PLD dan juga di kecamatan ada PDP dan PDTI, ada informasi apa nih? Desa-desa mana sih di Kuningan yang bagus, yang menjadi inspirasi yang nanti kita akan undang nih di Badami? Mungkin Pak Komar punya data desa iya alusna iya ya. Desa iya alusna iya, atau siapa nih rekomendasi buat Badami nih? Dari sisi apa nih? Tata kelola pemerintahan, dari pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi dulu Kang. Pengembangan ekonomi ya. Ada beberapa sih, seperti ini yang dalam pengembangan wisata, ada desa Cibuntu, Pesawahan, kemudian ini yang Cisantana juga pengelolaan BUMDes wisatanya bagus ya silahkan. Kemudian ada beberapa juga yang sudah konsen di potensi ekonomi lokalnya, misalnya dalam pengolahan kopi di Subang, juga ada Situ Gede, Ciniru juga ada Gunung Manik, itu pengolahan kopinya. Banyak di beberapa wilayah yang sudah mulai mengolah hasil potensi desanya. Dan ini saya rasa layak untuk diundang biar bisa menginspirasi desa-desa yang lain. Bener banget ya. Siap. Kalau dari tata kelola Kang? Itu ranahnya Bu Yuti ya. Karena saya tidak membidanginya. Oke, berarti cukuplah rekomendasi 5 dari Pak Komar, dari Bu Yuti 5 ya. Berikutnya Mam. Ada lagi nih. Ini yang lagi mungkin booming banget ya, tentang stunting. Ini bidangnya nih Pak Komar nih. Kan menjadi masalah banget nih Pak nih di Indonesia ya, khususnya di Kuningan juga karena angkanya masih tinggi. Jadi untuk pencegahan tuh seperti apa? Tapi kan dengan melihat nih di lapangan sendiri kesinkronisasiannya itu antara lembaga dinas itu belum banyak terwujud, masih ada ego sektoral ya yang dikedepankan gitu. Nah, bagaimana kalau di Kuningan sendiri mensinkronkan supaya stunting ini bisa berkurang gitu ya? Gimana nih? Ya, stunting itu menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa dari mulai tahun 2015 hingga saat ini. Bahkan kemarin pada saat tahun 2020
angka COVID memuncak, kegiatan stunting itu nggak boleh di cancel, Iya, ya. harus tetap dilaksanakan. Karena ini betapa pentingnya dalam rangka pencegahan stunting. Memang saya tidak tahu persis angka prevalensi stunting Kabupaten Kuningan di tahun sekarang, tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya tentunya ya, sesuai kewenangannya ini sudah cukup masif dilaksanakan, baik itu di kegiatan posyandunya melalui pemberian makanan tambahan, konseling gizi, itu sudah rutin dilaksanakan. Karena kalau berbicara stunting itu kan 1000 hari pertama kehidupan ya, sejak dalam kandungan. Jadi artinya yang ditangani itu dari mulai si ibu hamilnya. Jangan sampai ada ibu hamil yang kekurangan energi kronik atau KEK, kemudian ibu hamil respi tidak tertangani. Kemudian ada bayi lahir yang biasanya itu prematur dan seterusnya. Nah, memang dalam konteks secara keseluruhan ini belum bisa bersinergi karena penanganan pencegahan stunting ini tidak hanya ada di pemerintah desa, pemerintah daerah juga punya peran yang cukup besar di beberapa dinas terkait. Seperti di PUPR itu dengan program air bersih, sanitasinya, kemudian di dinas kesehatan juga. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi tingkat perkembangan desa sudah ada IDM. Nah, di IDM itu sudah banyak muncul persoalan-persoalan di desa. Salah satu contoh dalam rangka penanganan stunting ini masalah sanitasi. Nah, 361 desa di Kabupaten Kuningan yang sudah ODF, Open Defecation Free, artinya desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan, itu belum setengahnya. Wah, belum setengahnya, dikira Imam udah sedikit gitu. Nah, ini kan persoalan. Nah, kalau menurut saya, kalau dibebankan ke pemerintah desa, mau sampai kapan? Contoh, dalam satu desa ini ada, misalnya ada. Ini misal ya, saya karena harus harus buka data, karena saya tidak bawa laptop jadi saya tidak hafal datanya. Dalam satu desa misalnya ada 30 rumah yang belum mempunyai jamban di rumah. Kalau itu dibebankan semua ke pemerintah desa, mau sampai kapan selesainya? Jadi artinya akan lambat. Kemudian persoalan-persoalan lain seperti air bersih. Kalau air bersih, alhamdulillah ya. Ini cukup mulai mengerucut, tapi tadi persoalan sanitasi, kemudian sampah, ini yang saya prihatin sampai sekarang, karena memang sungguhnya banyak pemerintah desa melakukan upaya dalam rangka penanggulangan sampah, tapi tidak dibarengi dengan awareness dari masyarakat, kesadarannya ini yang, ini lagi-lagi persoalannya adalah edukasi, karena Arigis bicara karakternya. Micen sampah di mana wae dan seterusnya. Sulit dihilangkan. Bahkan kemarin ada yang viral micen botol plastik ke mulut Kudanil. Itu aduh parah banget itu. Ya, dan itu ngerubah karakter mah lain sehari. Betul, harus itu edukasinya bertahap, harus ya? bertahap. Tapi lambat laun sudah mulai banyak desa yang konsen dan mulai terintegrasi. Karena yang selama ini memang bukan menangani masalah. Jadi hanya memindahkan masalah. Bikin tempat penampungan sampah di depan rumah, diangkut pakai kendaraan, dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, itu kan memindahkan masalah. Di tempat pembuangan akhir itu jadi masalah baru, gitu ya? numpuk, tidak diolah. Makanya sekarang dengan inovasi desa-desa sudah mulai bergerak bagaimana mengolah sampah, memilahnya yang bisa dicacah seperti sampah plastik, kemudian yang bisa diolah organik, kemudian yang tidak bisa diolahnya dihanguskan dengan cara dibakar. Walaupun memang belum semua bergerak, tapi insya Allah pelan tapi pasti. Karena kan gini, ketika tidak mempunyai nilai ekonomis akan sulit, karena kan di situ kan harus ada operasional segala macam konsekuensinya. Mudah-mudahan step by step hal itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, karena nanti di sini termasuk SDGs desa, desa peduli lingkungan kan gitu. Jadi mungkin ini pesan juga nih untuk para kepala dinas atau yang berkompeten di bidangnya, sok atuh ngarobrol gitunya ulah ego sektoral gitu. Biar nyambung gitu ya. Dirempuk deh stuntingnya biar cepat selesai ya Pak Komar ya. Betul. Ini juga ada pertanyaan nih Pak Komar, katanya apakah ada sinkronisasi antara IDM dengan SDGs desa? Nyarambung tuh sih Kang IDM dengan sangat nyambung.
sangat nyambung. Karena data-data yang di kuesioner itu di tingkat kuesioner tingkat desa dan RT RW itu sebagian besar datanya ada di IDM. Makanya saya bilang dua tingkatan kuesioner itu bisa selesai dalam 1 hari. Karena datanya sudah ada di IDM sebetulnya. Tinggal mengupdate saja karena mungkin itu kan data tahun lalu ya yang ada di IDM-nya. Kecuali tadi yang tingkat KK sama individu memang butuh waktu lama, harus door to door gitu ke rumah. Harus ada proses wawancara si pendata dengan si KK dan si individunya. Wow, ini harus betul-betul dipahami dan boleh nggak ngadain dulu pelatihan sebelum ini, Kang? Satu sebetulnya Pencatahan. pengennya sekarang tapi situasi seperti ini, Iya. lamun Zoom meeting kebayang berapa persen efisiensinya ketika Zoom meeting gitu. Betul. Ya, Badami siap, Kang, untuk sedikitlah memberi pencerahan buat masyarakat desa khususnya. Jadi nanti kalau ada informasi-informasi yang penting untuk desa boleh di-share ke Badami, Kang ya. Boleh mangga, kalau bahkan gini kalau memang dirasa perlu, ini dalam kerangka ini kan ruang ya, ruang sosialisasi terhadap masyarakat, salah satunya ini dalam kerangka pendataan SDGs, dalam rangka melandingkan SDGs. Ini kan desa masih pada bingung. Ya nggak salah desa bingung, cuma dikasih share surat, petunjuk teknis. Itu kan ketika orang baca antara si teteh dengan saya itu kan pasti beda pemahaman. Iya, Acik pasti. saya makieu maca teh kan. Kata aku begini. Gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ada ruang-ruang tersendiri di Badami ini dalam, karena memang desa teman-teman pendamping juga menunggu hal ini gitu. Siap. Ya. Dan Badami memberi ruang itu, kita kerjasama tidak hanya sekarang, Kang. Berarti berlanjut, Kang ya. Mangga. Oke, sekarang sudah masuk di apa? Ada yang nanya lagi, Mam, nggak dari sana? Cukup sekian. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan sekarang juga sudah masuk 20:56. Barangkali Kang Komar ada hal-hal yang luput dari pertanyaan saya yang ingin Pak Komar sampaikan sebelum closing statement nih. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup ya silakan langsung ke closing statement. Gini Apa nih? aja ya, tambahannya mungkin. Kembali ke ini dulu Kang lah. Siap enggak sih desa dengan program SDGs ini? Berarti jawaban jelasnya harus siap, kan ya? Harus siap. Harus siap, mau tidak mau harus siap. Karena tadi SDGs desa menyumbangkan, berkontribusi terhadap 73% pencapaian SDGs nasional gitu. Oke. Lanjut, Kang. Silakan ada barang yang mau disampaikan. Ya. Sekaligus closing statement aja mungkin ya. Oke. SDGs desa ini jangan dianggap beban oleh kita semua, baik dari para pegiat desa maupun pemerintah desa. Justru harus disyukuri bahwa ini pemerintah telah memberikan rujukan kaitan dengan blueprint atau roadmap pembangunan yang ada di desa supaya lebih mengerucut mencapai tujuan bersama, mensejahterakan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, menjadikan desa yang mandiri bukan hanya dari status ya, tapi dalam konteks secara keseluruhan. Mari kita sama-sama wujudkannya, dan masyarakat Kabupaten Kuningan yang mungkin mendengarkan acara malam ini juga bisa mempunyai pemahaman yang luas. Jadi ulah sampai desa ayeuna mau loba duit sehingga masyarakat tidak harus berpartisipasi dalam pembangunan, itu sangat salah. Karena ibarat kita punya rumah, sahasi nurek mersihan imah urang lamun teu urang gitu. Da batur mah moal dek sasapu di rumah urang kan gitu. Nah, ini peran serta masyarakat sangat diharapkan. Jadi jangan sampai mengandalkan pemerintah desa. Dan terakhir barangkali sesuai quote-nya Bung Hatta bahwa Indonesia akan terang oleh lilin-lilin yang ada di desa. Jadi saya mengajak ke semua komponen, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat desa, para pegiat desa, mari kita sama-sama nyalakan lilin-lilin yang ada di desa untuk membuat Indonesia terang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Itu murni pribadi dari kesalahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Komar. Dan sedikit dari saya juga, Mam, bahwa emang desa betul sekali adalah kekuatan dari negara ini. Ketika desa kuat, Indonesia mungkin maju. Benar. Ketika desa kuat, Kuningan maju. Benar. Ketika desa kuat, Jawa Barat gabret juara. Bener banget tuh. Ketika desa kuat, Indonesia akan jaya. Benar. Jadi Amin. munculnya dari desa gitu ya. Betul.
Dan berbahagialah orang-orang yang hidup di desa karena Anda punya potensi, tinggal digali potensinya, selesaikan masalahnya secara baik-baik lah. Benar. Dan para pendamping desa siap untuk menjembatani itu dan memberikan edukasi-edukasi. Dan Badami pun memberikan ruang diskusi itu untuk membuka lebar. Semakin banyak orang berpikir tentang desa, itu semakin bagus buat Benar desa. banget. Dari kamu apa, Mam? Dari aku pokoknya desa dari kita untuk kita oleh kita. Asik. Gitu aja deh. Oke, kalau gitu saya Bibi Rasad. Saya Imam. Saya Komarudin Sudana. Segera undur diri dari ruang dengar Badai Mega Suara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernios.